Selamat siang saudara. Posisi kami lagi berada di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Dusun Pramesan, Desa Ngele, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dimana di sini akan ada acara, yaitu acara seremonial terkait dengan pembangunan yayasan pendidikan Raden Syahid, ya, yang diketuai atau dikepalai oleh Gus Huda, dan pelaksananya insya Allah akan diadakan peletakan batu pertama langsung, yang insya Allah juga akan turun mungkin Haji Aris Sigit gitu kalau beliau nggak ada halangan. Dan kita akan mencoba untuk mewawancarai seperti apa kesiapan untuk pelaksanaan peletakan batu pertama Yayasan Pendidikan Raden Syahid. Kita lihat. Inilah lokasi Yayasan Raden Syahid, Yayasan Pendidikan. Di sini persiapannya kita udah lihat. Ini tendanya udah dibuatkan dan kita akan masuk. Ini mungkin peletakan batu pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Pak, sehat Pak? Berkah Tuhan, Iya. Pak Sep. Pak, mohon maaf diganggu Pak ya. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang insya Allah di acara besok, seperti apa Pak? Sudah sejauh mana persiapan untuk pelaksanaan peletakan batu pertama? Ya, yang jelas dari kami semua upaya hari ini tinggal merapikan saja. Undangan kita sudah clear dari semua jajaran pemerintah kabupaten. Kemudian ada dari dewan, dari tokoh-tokoh ulama, baik yang muda maupun yang sepuh kita undang sudah. Persiapan dari wali murid yayasan dari 21 sekolah semua bersiap besok sebelum jam udah datang siap semua. Kemudian dari sisi penyambutan itu ada teman-teman dari Ansor, dari Pagar Nusa itu juga bersiap untuk mengawal kedatangan dari Mas Ari Sigit. Oke. Menurut informasi yang akan datang itu atau penyumbang utama itu adalah Mas Ari Sigit. Ini menurut informasi yang kami dapat kemarin dari Jakarta. Nah, ini gimana Pak? Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan selain daripada bantuan untuk yayasan kepada putra dari almarhum presiden yang kedua? Secara prinsip saya tidak bergerak secara pribadi. Gini Pak, jadi kami bahasa kami, saya dan kawan-kawan yang mendukung di yayasan ini bergeraknya adalah untuk Ngawi. Karena untuk Ngawi harus ada dampak yang positif, artinya multiple efeknya harus ada. Artinya ke depan yang kita bangun ini menjadi dimensinya ada sisi pendidikan, ada sisi wisatanya, sehingga ada kita sodorkan nih bangunan-bangunan yang memang konstruksinya itu bisa untuk wisata. Kemudian isi dari kegiatan-kegiatannya juga bisa untuk sisi-sisi mengembangkan perekonomian. Contoh katakanlah ada nanti joglo pertemuannya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal masyarakat. Kemudian ada museum kerisnya, juga ada pelatihan bahasa Jawa, pelatihan tari-tari Jawa, semua ada di sana. Nah, kemudian ini ke depan bentuk dari sekolah kita, sehingga ada efek yang multi, ada manfaat yang besar untuk Ngawi. Nah, setelah itu mestinya ke depan kita harapkan juga dukungan dari
Mas Ari Sigit, bagaimana nih Ngawi dengan potensi yang sangat-sangat besar, mana yang memang bisa strategis dikembangkan. Nah, kita harapkan dukungan dari beliau nanti secara bertahap, secara pelan dan dibangun setahap demi setahap untuk paling tidak memberikan peran yang besar untuk perubahan Ngawi. Oke, Pak. Sementara kalau saya lihat di sini kan namanya Yayasan Pendidikan Raden Syahid. Apa yang membuat Bu sendiri membuat nama dari atau mengambil nama yayasan daripada Raden Syahid? Saya idola saja. Iya. Itu idola saya Sunan Kalijaga, cuma kebetulan saja simbah-simbah saya ya paling tidak beliau adalah terhubung dengan Raden Syahid itu sendiri. Namanya Raden Syahid, kita ambil nama kecilnya karena kita prosesnya masih belajar. Jadi namanya Raden Syahid. Kalau Sunan Kali mah berat. Yayasan Pendidikan Raden Syahid untuk anak-anak yang masih nakal-nakal tuh biar jadi baik gitu. Amin. Oke, yayasannya cuma di sini aja, bagus. Apa beberapa yayasan yang Gus pegang? Kalau yang berada di Asosiasi Forum Guru Pendidik Nusantara itu ada 5 yayasan. Ada yayasan di Nurusobah, ada yayasan Raudatul Akbar di Padas, ada yang satu di Pangkur, ada yayasan Mambaul Hikmah di Teguan, kemudian ada yayasan Raudatul Mustafa, ada yayasan Raden Syahid. Ada sekitar 5 atau 5 yayasan itu bergabung jadi satu nih. Jadi satu. Kalau dari kami itu menaungi kalau sekolah TK-nya ada 21, ada madrasah diniyah ada 14, kemudian ada PKBM-nya ada, kemudian ada naungan di sekolah seninya ada 2 ketoprak ada, reoknya ada 2, kerawitannya ada 2, kemudian sanggar seni tarinya untuk anak-anak ada 2. Nggak salah itu. Oke. Harapan ke depan, progres untuk ke depan seperti apa, Pak? Kalau progres ke depan, kita hari ini menandai langkah awal yang monumental. Langkah awal ini tentu akan mendorong semangat. Kalau ke depan targetannya kita sekolah-sekolah kita itu ada di 19 kecamatan. Kita hari ini menjangkau sampai di 12 kecamatan. Targetnya tetap bisa semua rekan-rekan kita yang memang punya kepedulian di pendidikan tuh harus bergerak, harus melembaga, harus bareng-bareng dengan pemerintah, bareng-bareng dengan masyarakat untuk memulihkan kondisi Kabupaten Ngawi nih agar lebih bisa bangkit. Soalan yang kita hadapi hari ini adalah pemerintah itu menjadi berat karena kecintaan warga terhadap daerahnya ini yang kurang, sehingga itu yang kita bidik. Sehingga kecintaan terhadap daerah itu meningkat. Pemerintah tentu akan lebih gampang mengajak peran serta mereka untuk membangun Ngawi, itu yang utama. Tapi target ke depan tetap yang terakhir kita harus ada perguruan tinggi nih. Ini target kita yang final itu harus berdiri perguruan tinggi yang memang bisa benar-benar menjadi milik warga-warga, baik dia warga yang mampu, terutama yang tidak mampu juga harus tertolong itu pendidikan untuk anak-anak kita. Oke. Gus, seandainya dari Jakarta seumpamanya ini ya, menurut informasi tapi mungkin Jakarta misalkan kalau seumpamanya Ari apa namanya nggak bisa hadir atau gimana seumpama ini atau seandainya, tapi mudah-mudahan ini semua apa yang Agus katakan? Kami tetap berharap semoga acara kita sesuai dengan harapan. Jikalau memang ada arah dan sebagainya, saya kira semua manusia akan bisa merencanakan yang sebaik mungkin. Jika apabila ada kendala, saya kira itu adalah bagian dari proses untuk kebaikan bersama. Saya kira saya tidak ada
persoalan yang atau berpikir yang memang gimana enggak, saya yakin aja nih Betul. Mas Ari datang, semua Positif. keluarga Cendana datang Positif, dan ya. dukungannya kan secara penuh baik langsung maupun tidak langsung. Dan saya terima kasih di sini ada nih Pak Chandra juga hadir di sini. Dia sejak awal membantu kita nih. Saya wah sangat-sangat berterima kasih juga Kang Asep dan kawan-kawan semua nih mendukung dari Ngawi nih. Moga-moga betul-betul barokah berkah. Amin. Panjang Sedikit umur kurang kali semuanya. Gus, mohon Terima maaf kasih. untuk apa yang akan diucapkan untuk baik itu instansi pemerintah atau masyarakat, tokoh masyarakat yang telah membantu terhadap Gus. Apa yang Gus akan ucapkan untuk mereka? Saya kira saya akan menyematkan doa yang terbaik untuk semua. Kalau kemudian kita bisa memberikan timbal balik berupa nanti ke depan ada peluang kerja, nanti ke depan ada peluang usaha, semua yang berjerih payah itu tentu akan kita ajak bareng-bareng untuk membincangkan itu, supaya tidak cukup hanya terima kasih saja, jadi bentuk dari terima kasih itu nanti akan terwujud dalam peluang, kemudian kinerja kerja gitu kan, sehingga ada hasil rezeki yang memang bisa dibawa ke masing-masing. Tapi ini yang sebuah proses yang tentu tidak bisa singkat seperti membalik tangan kita. Oke, terima kasih Gus ya atas waktunya. Dengan Gus siapa tolong namanya? Saya biasa saja disebut Mas Huda, Miftahul Huda. Nah, Bisa disebut juga Robert Huda. Nama saya 3. Yang 2 saya disembunyikan sama orang tua, yang 2. Yang 1 aja Miftahul Huda nama saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus atas waktunya. Demikian saudara wawancara saya dengan Ketua Yayasan dari Yayasan Pendidikan Raden Syahid, tepatnya di daerah Ngawi ya. Tim Liputan Tentara Polisi Asep Igo melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.